Inilah Klenteng Po An Kiang yang terletak di Jalan Yosudarso, Solo. Klenteng ini berdiri di atas tanah warisan Kesultanan Surakarta. Bentuk arsitek yang sangat khas membuat bangunan ini sangat menyolok di tengah salah satu kawasan bisnis kota Solo. Nuansa budaya etnis Tionghoa masih begitu kental. Ornamen dan arca para dewa tertata secara apik dalam kelenteng yang sekarang bernama Wihara Rahayu ini. Puluhan batang lilin terus menyala sepanjang hari. Begitu juga dengan bau dupa yang merebak ke seluruh sudut ruangan utama kelenteng. Sebuah tradisi turun-temurun yang sudah berlangsung hampir 2,5 abad, yang tetap bertahan dalam dinamika kekuasaan yang terus berubah. Kekuasaan rezim otoriter Orde Baru yang mencengkram sampai wilayah pribadi sekalipun tidak mampu menghentikan prosesi religius dan budaya etnis Cina perantauan di tempat ini. Keteguhan mempertahankan budaya leluhur ini mewujud dalam diri Sri Rahayu, pemangku tradisi Tionghoa yang menjadi pandito pada Klenteng Po An Kiang. Kendati masih mengalir darah Jawa dalam tubuhnya, orientasi pada tradisi leluhur Tionghoa tidak pernah pupus dalam dirinya. Seluruh hidupnya ia abdikan bagi kelenteng peninggalan para leluhurnya. Pada saat-saat paling kritis sekalipun ketika sentimen anti-Cina meluas akibat pemberontakan G30S, Rahayu yang pada waktu itu masih berumur 20-an tahun tidak mau meninggalkan identitas kecinaan. Kita bunyikan bunyi-bunyian musik Tionghoa di luar, dilarang. Kita ditekan oleh jaksa. Kita tiap hari ke jaksa. Tapi kita tetap memperjuangkan, kita tidak ada apa-apanya. Ini hanya cuma supaya senang di dalam kemurnian hidup untuk memuji dewa-dewa. Sikap ini memberi inspirasi bagi sebagian warga keturunan etnis Tionghoa hingga saat ini. Mereka yakin dewa yang mereka sembah akan melindungi mereka dalam situasi sulit sekalipun. Sebagai pemangku warisan Klenteng Po An Kiang, Sri Rahayu yang kerap dipanggil Suhu menjadi tempat bertanya tentang hal ihwal kehidupan. Para peziarah meminta ramalan nasib dan keberuntungan. Apabila waktu peribadatan akan mulai, semua penghuni Klenteng Po An Kiang terbenam dalam kesibukan, mulai persiapan hidangan makanan hingga menyalakan hiyo. Tepat pukul 1 siang, Rahayu duduk di hadapan arca para dewa dan leluhur, mendaraskan doa dan puji-pujian. Kedua putra dan menantunya turut serta dalam upacara itu. Klenteng Po An Kiang berubah menjadi hening yang terdengar hanya suara Rahayu dan ketukan pada sebuah benda yang terbuat dari kayu. Selama 1 jam, Rahayu tenggelam dalam kebersamaan dengan para leluhurnya. Waktu terus berlalu, bergerak ke ujung senja. Sri Rahayu pun beralih pada aktivitas lain, mempersiapkan upacara pergantian Tahun Baru Cina. Warga keturunan etnis Tionghoa yang berasal dari wilayah Solo dan sekitarnya terus berdatangan. Sri Rahayu mengakui sebelum Orde Reformasi berkuasa tidak ada perayaan seperti ini. Bahkan para pengikutnya hengkang ke aliran kepercayaan lain. Sementara yang masih setia, jika hendak beribadah ke kelenteng harus secara sembunyi-sembunyi. Dan pintu utama kelenteng dalam keadaan tertutup untuk menghindari patroli aparat keamanan. Setelah ini Imlek dijadikan dari Gus Dur untuk jadikan tanggalan merah ini. Ya, mereka senang malam-malam juga berani datang ibadah. Biasanya kita tutup pintu tengah sama pintu selatan, hanya pintu utara kita izinkan ibadah. Karena juga ya takut kalau kita dipanggil. Tidak ada keramaian seperti lazimnya pada pesta pergantian tahun lain. Puncak perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Po An Kiang hanya ditandai dengan tabuhan gendang dari Rudi Untoro, putra Pandito Sri Rahayu. Kendati ekspresi religius dan kultural diberi ruang yang lebar di era reformasi, Sri Rahayu tetap saja gusar. Trauma masa lalu yang masih mendera warga Tionghoa dan budaya konsumerisme yang makin dalam menghujam masuk dalam kehidupan telah meminggirkan nilai-nilai budaya Tionghoa sebagai pusat orientasi hidup pribadi maupun bersama. Sri Rahayu sadar jika tidak ada pemegang tongkat estafet, cepat atau lambat, tradisi leluhur Tionghoa akan hilang. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat etnis Tionghoa.
Untuk mengantisipasi hilangnya mata rantai pemangku tradisi Tionghoa, Sri Rahayu mengkader putranya Rudi Untoro sebagai penggantinya. Kita tuh terpanggil untuk melestarikan kebudayaan ini. Karena kalau tidak melestarikan kita sendiri, siapa lagi, generasi penerus. Dalam pemahaman Ketua Walubi Hartati Mudaya, identitas kultural Tionghoa harus tampil ke permukaan. Kita harus menerimanya sebagai suatu kenyataan. Yang penting kebijaksanaan atau wisdom daripada kita sendiri, bagaimana menyikapi dan bagaimana menyerapnya dan bagaimana membawa diri kita agar tidak menjadi over atau berlebihan gitu. Totalitas terhadap pelestarian budaya leluhur telah Sri Rahayu buktikan dalam seluruh masa hidupnya. Ketika kekuasaan membungkam tradisi Tionghoa, Sri Rahayu menutup pintu utama kelentengnya. Tapi lilin dan hiu tetap menyala. Namun, Sri Rahayu terlanjur kehilangan banyak.